warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Ibu Ustazah Hajjah Zuhriyah SAG dari Bani Atmaul Genong, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Faisal Muslim dan seluruh hadirin yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmaul Genong, dan Bani Abdul Sakur. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Brangkal, Masjid Kiai Siroj. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin kita, kajian online Masjid Kiai Siroj, yang kali ini, pada kesempatan kali ini akan diisi oleh beliau Ibu Ustazah Hajjah Zuhriyah dengan tema hidup dengan hidup. Nah, saya lupa temanya. Hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan barokah. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sambil menunggu yang lain hadir, karena waktu sudah jam 18 lebih, kita langsung mulai saja kajian kita. Kepada beliau, Ibu Ustazah Hajjah Zuhriyah, kami persilahkan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang berada di Masjid Kiai Siroj Brangkal Gombong, Brangkal Polokojo Gombong, dan saudara-saudaraku sekalian yang berada di Jakarta, di Lampung, di Gombong, di Jogja, di Batam, di Jepang, ya semuanya saudara-saudaraku sekalian. Pada malam hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama, mengulang-ulang apa yang pernah kita dengar supaya memantapkan kita untuk lebih menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin mencoba untuk membuka-buka kembali tentang hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan barokah. Pengertian barokah atau keberkahan itu berasal dari bahasa Arab al-barokat, yang artinya itu nikmat. Menurut istilah, barokah adalah bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, dan itu terus menerus. Misalnya kebaikan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan bertambah harta, rizki, bertambah sehat, keberkahan dalam kesehatan,
dalam ilmu, dalam pensampaian ilmu, dan amal kebaikan lainnya. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan yang terus-menerus, insya Allah. Kalimat barokah itu sering diucapkan oleh seorang muslim dalam atau pada misalnya penyampaian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah lazim diucapkan oleh sesama muslim. Jadi yang artinya assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmah dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan selalu menyertai Anda. Jadi sedikit tentang salam ini, sedikit keterangan, yaitu pernah suatu hari Rasulullah itu berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, yang kemudian setelah berkumpul datanglah satu orang sambil mengucapkan assalamualaikum, lalu duduklah orang tadi yang baru datang. Lalu kata Rasulullah, engkau mendapat 10 pahala. Lalu setelah itu datang lagi seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian duduklah orang itu. Ya, maka Rasulullah menjawab salam. Kemudian mengatakan pada orang yang kedua tadi datang, Anda mendapat 20 pahala. Lalu setelah itu datang lagi seseorang sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan pada orang yang terakhir ini, Anda mendapat 30 pahala atau kebaikan. Jadi salam itu penuh dengan keberkahan, ketemu orang dapat barokah lantaran mengucapkan salam. Itulah yang sehari-hari kita kalimat barokah sudah lazim diucapkan oleh sesama muslim. Lalu ada lagi Rasulullah itu kalau mendoakan pengantin yang baru mengucapkan akad nikah, yang baru menikah, itu Rasulullah selalu mengucapkan barakallahu lakuma. Semoga keberkahan Allah untuk Anda berdua. Jadi supaya pengantin itu mendapatkan kebaikan-kebaikan terus-menerus untuk berdua. Nah, kemudian yang setiap kita lakukan dalam sholat, di setiap kita sholat pada tasyahud akhir itu ada doa wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi, mengapa di dalam tasyahud akhir itu mendoakan Nabi Muhammad SAW agar seperti Nabi Ibrahim mendapat barokah. Jadi ternyata barokahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bukan hanya Nabi Ibrahim saja, dan keluarganya itu mendapat barokah yang terus-menerus sampai saat ini, yaitu dari
orang melaksanakan ibadah haji itu adalah napaktilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keluarganya di situ termasuk ada Nabi Ismail, ada istrinya Siti Hajar dan Siti Hajar yang pada waktu itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian berusaha ke sana ke sini untuk mencari air untuk anaknya. Nah, kemudian diabadikan napaktilasnya Siti Hajar itu ke dalam atau pada ibadah sa'i dari Safa dan Marwah. Itu keluarganya Nabi Ibrahim mendapat barokah. Dan Nabi Ibrahim yang mendapat mimpi 3 kali berturut-turut untuk menyembelih Nabi Ismail itu juga dilakukan sampai sekarang, baik yang haji maupun yang tidak haji, yaitu untuk mengerjakan ibadah kurban. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya itu semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya Nabi Muhammad SAW juga seperti itu mendapatkan barokah seperti barokahnya Nabi Ibrahim, ternyata sampai sekarang kita umat Islam itu meneladani Nabi Muhammad SAW karena ajaran-ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah, ya, yang mengantarkan dengan ajaran Rasulullah yang mengantarkan kita insya Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ada lagi barokah yang sering diucapkan oleh orang itu dalam doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Begitu pentingnya kalimat barokah. Hanya dalam makan yang mungkin orang itu menganggap cuma makan. Ternyata di balik makan itu banyak keberkahan. Misalnya menurut Rasulullah, kita kalau makan itu harus sebelumnya mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah, kata Rasulullah, engkau makan bersama setan. Maka ucapkanlah bismillah. Bahkan seandainya lupa, itu kemudian di tengah-tengah makan itu ingat, itu disuruh ngulang oleh Rasulullah. Disuruh mengucapkan oleh Rasulullah. Bismillah fil awali wa akhiri. Bismillah untuk tadi yang awal, yang pertama, dan sampai bismillah ini sampai akhir selesai makan. Itu maksudnya begitu. Jadi, nah kalau makan aja membaca basmalah, itu barokah akan kita dapat. Bahkan makan juga, selain berdoa itu, makan itu menurut Rasulullah pun harus dihabiskan. Tidak boleh tersisa. Kata Rasulullah, habiskan makanan terakhir itu barangkali di sisa makanan itu terdapat barokahnya. Nah, itulah. Ya. Artinya kalau disisakan itu menjadi mubadir. Sedangkan mubadir itu kata Rasulullah itu temannya setan. Nah, itulah. Makanya begitu pentingnya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang makan. Makan tidak boleh berdiri, kalau bisa duduk. Kenapa seperti itu? Ya,
supaya tidak seperti binatang. Binatang itu makan kan sambil berdiri. Sedangkan manusia itu kan punya akal, punya pikiran. Ya, supaya tidak seperti itu. Kita ada bedanya, kita ciptaan Allah yang punya akal dan pikiran. Dan binatang tidak punya akal dan pikiran, punyanya nafsu. Maka makan sambil berdiri. Jadi tidak ada barokahnya. Nah, begitulah pentingnya makan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalimat barokah itu saya ulangi ada di dalam salam. Assalamualaikum yang biasa kita ucapkan. Ada doa, antara lain ada doa di pengantin. Terus ada di tasyahud akhir. Kemudian ada di dalam doa sebelum makan. Sebelum membaca basmalah. Kemudian kalimat barokah itu yang tercantum dalam Al-Quran itu antara lain itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna wa alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah atau barokah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi penduduk-penduduk negeri yang beriman dan bertakwa itu akan dilimpahi rezeki oleh Allah dari langit dan bumi. Kalau dari langit dan bumi yang kita lihat adalah yang dari langit adalah hujan. Itu yang membuat bumi itu jadi subur. Kemudian yang kita tidak tahu berkah dari langit itu seperti malaikat yang mendoakan kita manusia. Seperti malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah pada waktu pagi. Itu yang kita didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, berilah dia kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah dan hancurkan orang-orang yang kikir, yang tidak mau bersedekah. Jadi seandainya orang beriman dan bertakwa di suatu negeri ini, maka limpahan dari langit dan bumi. Dari bumi itu bisa berarti bahwa tanahnya subur. Kemudian kalau subur itu makmur. Kalau makmur itu penduduk bumi, penduduknya itu terjamin rizkinya. Dan juga penduduk bumi ini menjadi baik amal-amalannya. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah lantaran beriman dan bertakwa. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka semua dengan apa yang mereka kerjakan. Itu salah satu kalimat barokah dalam Al-Quran. Yang lainnya ada di dalam Quran surat Ali Imran 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakam wa hudal lil alamin.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah, bakah itu Makkah, yang diberkahi, mubarakat, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Baitullah adalah tempat di Mekah yang penuh berkah karena orang-orang di seluruh dunia yang mengerjakan ibadah haji di Baitullah ya, itu merupakan suatu keberkahan yang Baitullah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Yang penuh, yang merupakan merupakan tempat di mana orang-orang menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Nah, kemudian hadis barokah, yang kalimat barokah yang tercantum di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, ya, yang artinya orang-orang Madinah jika sudah memetik hasil panen, maka petikan yang pertama akan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi menerimanya, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah negeri kami, berkahilah takaran kami, dan berkahilah gantang kami. Nah, jadi Rasulullah itu mendoakan kepada orang yang memberi hadiah dari, bukan sedekah seperti apa, tapi hadiah kepada Rasulullah, hadiah dari panen. Tuh. Maka Rasulullah, berkahilah buah-buahan ini ya Allah. Berkahilah termasuk bermanfaat buah-buahan ini. Karena berkahilah negeri kami, antara lain diberikan terus kesuburan terus supaya tumbuh buah-buahan ini di negeri kami. Berkahilah takaran kami. Takaran itu supaya orang itu jujur dalam menakar, tidak dikurangi. Dan berkahilah gantang kami. Gantang itu juga tempat atau ukuran barangkali wallahu a'lam. Barangkali itu nama gentong itu dari gantang ya wallahu a'lam itu. Kalau di Indonesia namanya gentong, mungkin gantang-gantang. Jadi memang ukuran saya pernah dilihatin itu ukurannya bulat. Ukurannya bulat untuk mengukur buah atau gandum yang ada di situ. Jadi, itulah berkah yang didoakan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain dari Jabir, dia berkata, jadi saya ringkaskan hadisnya. Jadi waktu asar tiba, waktu asar tiba, sholat asar tiba, itu tidak ada air untuk berwudu kecuali sedikit. Air yang sedikit itu dimasukkan ke ember ya, oleh seorang sahabat dan dibawa kepada Nabi. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke ember, kemudian mengangkat, merenggangkan jari-jarinya seraya memanggil, hai orang-orang yang berwudu, orang-orang yang berminat wudu, kemarilah, tanya. Ini berkah dari Allah. Itu air kemudian keluar dari jari-jari Rasulullah. Ini yang termasuk mukjizat Rasulullah. Jadi memancarlah dari 10 jari ini air, kemudian mereka orang-orang pada berwudu. Dan menurut riwayat itu yang berwudu melalui jari-jari Rasulullah itu ada 1.400 orang.
Itulah berkah yang sangat bermanfaat untuk orang-orang muslim. Lalu ada tempat selain Baitullah di Makkah itu ada tempat, menurut ulama itu tempat-tempat yang mendapat barokah itu adalah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci yang mempunyai barokah, yaitu misalnya masjid, kemudian musola, terus tempat majelis taklim, madrasah, tempat untuk menuntut ilmu agama. Itu kenapa itu termasuk tempat yang mendapat barokah? Karena orang-orang yang berada di dalamnya, berada di masjid, berada di musola, sedang bermajelis taklim, itu hatinya menjadi tenang. Ya, itulah salah satu barokah dari Allah di tempat-tempat di mana saja, tidak harus bukan hanya di Baitullah, tapi di mana saja. Kalau kita berada di masjid, memang hatinya menjadi setelah itu tenang. Kenapa? Karena kita mengingat Allah di situ. Kita selalu mengingat Allah. Ada yang berzikir, ada yang sedang sholat. Itulah tempat-tempat yang termasuk mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup yang membawa barokah. Jadi dalam keseharian kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain satu, sehat atau kesehatan. Jadi jika kesehatan itu kita pergunakan dengan hal-hal yang positif sesuai dengan ajaran Islam, maka itu sehat membawa berkah. Ya, misalnya dengan kesehatan kemudian orang mencari ilmu, menolong sesamanya dengan tenaganya, kemudian yang bekerja lillahi ta'ala, kemudian yang berdakwah melalui organisasi untuk menolong orang sesamanya, itu sehat. Berarti sehat itu dipergunakan dengan baik oleh orang itu, yang akhirnya membawa berkah. Sehat itu membawa berkah. Bahkan sakit pun, itu kata ulama, sakit juga menjadi berkah bagi orang-orang bertakwa. Kalau memang dia itu taat kepada Allah. Jadi orang sakit, ketika sakit, kemudian menyebut nama Allah, ya Allah, sembuhkan saya, ya Allah, Allahumma, apa itu doa untuk orang yang sedang sakit. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di badan saya, sembuhkanlah penyakit yang ada di pendengaran saya, dan sembuhkan penyakit yang ada pada penglihatan saya. Nah, orang yang biasanya tidak berzikir ketika sakit kemudian ingat pada Allah, selalu menyebut-nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka sakit itu akan membawa berkah. Dan istighfar, betul-betul istighfar kepada Allah, maka itu kemudian akan menggugurkan dosanya orang sakit. Itulah alhamdulillah, itu beruntungnya orang Islam, orang yang beriman yang sakit itu pun bisa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian umur, kita dikaruniai umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berumur panjang, ada yang berumur pendek. Ya, yang berumur panjang itu suatu nikmat, tetapi akan membawa barokah jika umur itu dipergunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bercerita, itu menceritakan tentang umur pendek
tapi yang umur pendek yang membawa berkah. Itu dicontohkan oleh seorang muda yang namanya Mus'ab bin Umar. Jadi Mus'ab bin Umar itu seorang pemuda, anaknya orang kaya, kemudian pakaiannya selalu baik, kendaraannya selalu hebat. Jadi zaman Rasulullah itu kendaraannya itu kuda yang hebat, unta yang mahal harganya. Nah, itu Mus'ab itu seperti itu. Kemudian Mus'ab ikut halaqah, ya, ikut majelis taklim Rasulullah di rumahnya Arqam. Jadi di rumahnya Arqam, kemudian dia beriman kepada Rasulullah. Tetapi ibunya itu tahu, lama-lama ibunya tahu bahwa dia itu sudah beriman kepada Rasulullah, si anaknya, si Mus'ab itu. Lalu diusirlah Mus'ab dari rumahnya. Tidak membawa apa-apa. Yang tadinya kaya raya, semuanya terjamin, diusir oleh ibunya. Tapi Mus'ab tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Dia mencari nafkah. Jadi yang tadinya kaya raya kemudian jadi miskin, dia mencari nafkah, mencari kayu bakar untuk dijual. Hasilnya untuk makan dia. Pakaiannya seadanya. Tapi tetap beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Bahkan ikut perang bersama Rasulullah. Beberapa kali dalam peperangan, kemudian yang terakhir peperangan di Badar, dia meninggal menjadi syahid di perang Badar. Nah, Rasulullah itu orang itu contoh orang umurnya pendek tapi bermanfaat, tapi penuh barokah. Jadi tidak harus orang yang umurnya panjang. Umurnya panjang kalau tidak bermanfaat, ya tidak ada artinya. Umur panjang, semakin umurnya panjang, insya Allah mari kita lebih beribadahnya, kita tambah-tambah ibadahnya. Untuk yang belum puasa sunat, ya tambah-tambah puasa sunat, tambah ngajinya, walaupun udah matanya udah pakai kacamata, ya pokoknya jangan ditinggalkan tambahan-tambahan ibadah-ibadah yang lain yang kecuali selain ibadah wajib, ibadah sunat juga ditambah, ya, walaupun umur kita bertambah. Umur boleh bertambah dan ibadah pun harus bertambah. Lalu yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diberi rezeki oleh Allah itu berupa makanan yang makan kita sehari-hari. Jadi menurut barokah itu bukan hanya pada makanan yang lezat, mahal harganya, lengkap gizinya, tetapi makanan itu mampu mendorong menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dengan cara makan yang syar'i yang tadi saya sudah utarakan, makan yang syar'i, makan menurut Islam, makan yang syar'i, ya. Ya, antara lain tadi pakai tangan kanan gitu. Kemudian ada lagi Rasulullah juga mengajarkan makan yang syar'i. Ternyata kalau kita itu lagi makan bersama-sama, yang kita ambil adalah yang terdekat dengan kita. Nah, itu kan bagus sekali. Jadi tidak serakah yang jauh-jauh kita raih dengan, tapi kalau kita sedang makan bersama-sama, mana yang kita ambil, ya itu yang kita ambil itu yang terdekat dengan kita. Udah, bukan main, itu ajaran Rasulullah. Jadi makanan itu akan memberikan barokah kepada kita kalau kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi tidak hanya makan saja begitu saja,
alhamdulillah gitu kan. Tapi tadi lupa bismillah. Tapi walaupun lupa bismillah diulangi bismillah fi awali akhiri gitu. Dan Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan yang disajikan oleh istrinya. Nah, loh. Rasulullah tidak pernah mencela. Enggak pernah mencela. Jadi kalau tidak suka Rasulullah tidak ambil. Jadi ya adanya begitu. Adanya garamnya Rasulullah sebaik-baik kata Rasulullah sebaik-baik lauk adalah garam. Adanya cuka, punyanya cuka, istrinya adanya cuma cuka. Ya Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Masya Allah. Daripada nggak ada lauk, nggak ada lauk, ya baik itu cuka. Tapi jangan dikasih betulan, jangan dikasih itu, jangan dikasih cuka siti enggak. Mungkin cuka zaman Rasulullah tuh enak lauk. Jadi Rasulullah itu memang enggak pernah mengecewakan ya. Jadi kalau enggak mau ya enggak dimakan gitu aja. Enggak ada apa-apa ya minum kata Rasulullah. Nah, kemudian yang nomor 4 itu yang keseharian yang kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain ilmu. Ilmu akan membawa barokah jika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau Imam Ghazali itu menasehati orang yang hafal 10 buku, 10 kitab dihafalkan, sudah dibaca kemudian dihafalkan, tapi kalau tidak diamalkan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain tidak ada gunanya. Jadi tidak ada barokahnya ilmu itu. Jadi ilmu itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain sehingga ilmu itu menjadi barokah dan bukan untuk bersombong-sombong lantaran ilmunya sudah tinggi itu. Siapa yang mengatakan ya saya lupa, penyakitnya orang berilmu itu sombong dengan ilmunya itu memang ya semuanya sih bisa sombong juga, iya semuanya bisa sombong ya, tidak hanya ilmu, dan bahkan cara berpakaian pun juga bisa membuat sombong ya. Jadi yang penting itu bermanfaat, ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Jadi, kita sudah dapat ilmu tapi tidak diamalkan, itu kita malah dosa gitu. Kemudian yang 5 itu rizki. Dan cuma rizki di sini yang berupa materi atau penghasilannya. Jadi bukan hanya bergantung kepada besarnya saja yang bertambah, bukan hanya itu saja, itu juga nikmat dari Allah juga. Tapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rizki bagi yang lainnya. Dan ada yang terbantu dengan penghasilan itu, jadilah itu rizki yang barokah. Jadi rizki ya aja godewek kalau bahasa kamunya, aja godewek rizki nih. Ya kayak gue. Ya, sebagian untuk memang ada haknya untuk orang lain kan, rizki kita itu ada haknya orang lain. Jadi kepada haknya orang lain, kepada yang membutuhkan, maka rizki itu akan membawa barokah pada kita daripada dimakan dewek, malah jadi itu nanti akan menjadi di akhirat itu akan memikul
Berikut rezeki yang hanya dimakan sendiri, yang bukan untuk orang lain itu ya, dan kemudian menjadi kita naudzubillah masuk neraka lantaran tidak pernah mengeluarkan bagian untuk orang lain. Kemudian ini anak yang barokah. Anak yang barokah itu bila anak itu senantiasa taat kepada Allah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ya, di samping anak itu mencapai apa yang kita inginkan dari pendidikan, kita inginkan itu juga nikmat dari Allah, tetapi akan lebih berbarokah lagi, mendapat barokah apabila kita menanamkan keimanan kepada anak itu, sehingga anak menjadi anak yang soleh dan mendoakan kepada orang tua. Itu anak, itu namanya yang barokah. Jadi memang barokah itu apa itu namanya memang harus diupayakan, harus diusahakan. Kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, ditingkatkan lagi supaya menjadi barokah bagi kita. Dan itu keberkahan itu harus diupayakan oleh manusia, harus diusahakan oleh manusia. Jadi barokah itu tidak harus datang tiba-tiba dari Allah. Ya. Jadi upaya-upaya, jadi menurut ulama itu usaha-usaha kita akan mendapat barokah itu sebetulnya sudah tadi ada sebagian tadi sudah. Yaitu yang pertama itu mendasari keimanan dan ketakwaan dalam sebuah kegiatan atau usaha. Jadi di surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika sekiranya jadi penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi beriman dan bertakwa itu menjadi dasar untuk mencapai keberkahan. Jangan imannya hanya separuh-separuh saja. Separuh-separuh itu artinya ya kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Insya Allah kalau sudah imannya kita sudah ditanamkan dari kecil, insya Allah kita ini semuanya kita saudara-saudara kita ini yang sedang taklim bersama-sama kita ini mudah-mudahan apa itu namanya beriman dengan baik dan bertakwa. Jadi dasarnya adalah iman dan takwa. Sebab orang yang tidak beriman dan bertakwa itu usahanya tidak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau apa yang kita usahakan itu supaya mendapat barokah itu, sebutlah nama Allah. Jadi Rasul setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, dengan mengucapkan bismillah, itu menjadi ibadah. Jadi ini tadi dicontohkan dalam hadis yang tadi, berkumpullah kalian atas makanan dan sebutlah nama Allah. Maka Allah akan memberikan keberkahan pada kalian di dalamnya. Jadi diambil dari contoh makan saja, hanya makan saja pakai bismillah, apalagi amal-amal yang lainnya. Diawali dengan bismillah supaya menjadi ibadah, dan ibadah itu membawa berkah kepada kita, kepada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah mengupayakan keberkahan. Itu beramal soleh dan berikhtiar.
untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan semua makhluknya, maka akan mendapat balasan dan pahala yang lebih baik. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, Man amila sholihan man dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najzi lahum ajruhum bi ihsani makanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi beramal soleh, agar supaya beramal solehlah setiap dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu mendapat barokah dari Allah. Nah, kemudian menyegerakan diri dalam kebaikan, cepat-cepat kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu sudah ada niat, ini maksudnya sudah ada niat untuk buat kebaikan, laksanakan, maka itu akan menjadi berkah. Itu kenapa harus dilaksanakan? Karena kalau tidak dilaksanakan itu akan digoda oleh setan, sehingga niat yang baik itu tidak jadi dilaksanakan. Kemudian tidak ada berkahnya. Bahkan Rasulullah itu dicontohkan dalam Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku yang bersemangat di pagi hari. Kenapa di pagi hari itu menjadi contoh? Karena biasanya kehidupan itu ada di pagi hari. Biasanya orang di pagi hari untuk mengadakan kegiatan itu pasti segera bersegera. Nah, itu untuk melakukan kebaikan pun harus bersegera. Ibaratnya seperti orang pagi-pagi itu untuk mencari rezeki, untuk bekerja, itu segeralah untuk berbuat kebaikan supaya berkah kita dapat. Yang terakhir ini rela dengan pemberian atau pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah bersabda, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan berikan keberkahan baginya dan akan memperbesar. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi harus diupayakan keberkahan itu supaya kita didapat dari Allah keberkahan itu, dan terus-menerus bertambah keberkahan itu. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita semuanya ini yang kita bersatu dalam majelis taklim ini, semoga dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Surya atas materinya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Monggo dari Bapak Kiai Haji Faisal, monggo. Hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, itu bagus sekali dan itu harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Sehingga benar sekali tadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu kita telah mendapat rahmat dari Allah. Nah, terserah kita mau dibakang. Kalau yang baik adalah kita harus mendapat berkah. Dan tadi benar kita harus mengupayakan supaya mendapat berkah. Mendapat rezeki banyak itu rahmat. Tapi supaya berkah kita gunakan untuk infak, untuk fisabilillah dan sebagainya. Itulah. Jadi tapi untuk itu marilah kita mohon supaya apapun yang kita laksanakan itu dengan rahmat Allah menjadikan kita menjadi bagian daripada orang yang soleh.
seperti doa Nabi Sulaiman, birahmatika, itu kan harus dengan birahmatika fi ibadika sholihin. Itulah. Terima kasih Ibu Ustazah, itu amat sangat baik dan amalia sekali. Semoga kita bisa melaksanakannya, mendapat rahmat dan harus mendapat juga berkah. Jangan hanya rahmat saja lalu tidak ada berkahnya. Nauzubillah dzalik. Nah, untuk mendapat berkah itu pondok pesantren Diponegoro sedang akan membuat asrama putri. Nah, akhirnya kita rezeki kita yang sedikit atau yang banyak kita berikan sedikit atau banyak, syukur banyak untuk membantu dan memperoleh keberkahan ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penutupnya dari Bapak Kiai Fathul Muslim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak sekali kesalahan. Ayo, Nasrul minal muqarrib. Saudaranya Pak Tukio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bisa dilanjut forum untuk silaturahmi. Dinasan, kembang gua dinasan.